Hidupku sebagai minimalis dan fleksitarian. Hai, ini adalah pakaian saya. Tentu saya bisa memiliki pakaian apapun yang saya inginkan. Tapi mayoritas yang saya miliki adalah satu jenis pakaian yang sama dalam jumlah yang cukup untuk dipakai setiap hari. Saya memiliki selusin baju seperti ini. Baju yang nyaman untuk saya gunakan. Dengan demikian, di hari-hari normal, waktu yang saya habiskan untuk memilih pakaian adalah 0 detik. Sisa waktu lainnya dapat saya gunakan untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih produktif dan berguna. Selain itu, saya juga secara otomatis akan memfilter orang-orang yang picik dan toksik yang hanya menilai orang melalui penampilannya belaka. Saya pun dapat lebih fokus menonjolkan isi kepala saya ketimbang memamerkan apa yang saya kenakan. Dan ini adalah makanan yang mayoritas berada di piring makan saya, semua yang tumbuh dari tanah. Saya memilih untuk menjadi seorang fleksitarian, di mana 99% apa yang saya konsumsi berbasis tanaman. Well, kita hidup di dunia yang begitu sibuk dan penuh dengan benda. Kita hidup di antara banyak pilihan dan godaan, di mana setiap kesibukan, setiap benda, setiap makanan, setiap pilihan memiliki masalahnya sendiri. Di video ini, saya akan menceritakan bagaimana saya menjadi seorang minimalis dan fleksitarian, dan bagaimana itu dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih gampang, lebih cepat, dan lebih sehat. Saya akan menjelaskan tentang benefit apa saja yang dapat diberikan saat seseorang menjadi minimalis dan fleksitarian. Mari kita mulai. Minimalisme adalah sebuah mindset atau sikap bijak kita untuk mengontrol segala kebutuhan hidup terhadap barang pribadi kita, bukan hanya berdasarkan keinginan semata. Hidup minimalis berarti memaksimalkan fungsi dari barang yang kita miliki dan mengurangi barang yang mungkin sebenarnya tidak berarti. Minimalisme adalah semua tentang keteraturan, kesederhanaan, dan harmoni. Menjadi minimalis tidak hanya membuat hidup lebih mudah, tetapi juga akan membebaskan kita dari berbagai perasaan dan keinginan yang tidak perlu. Kita akan bebas dari rasa takut untuk tidak menggunakan barang-barang tidak perlu hanya demi pergaulan dan komentar orang lain. Kita akan bebas dari kekhawatiran membayar cicilan-cicilan yang tidak perlu dan hanya berlandaskan pada hawa nafsu. Kita akan bebas dari godaan yang ada karena sebagian besar itu memang tidak kita butuhkan. Kita akan bebas dari perangkap gaya hidup konsumerisme. Kita akan dapat dengan mudah berkata, "Mohon maaf, saya tidak tertarik dengan itu semua karena saya memang tidak menggunakannya." Dan waktu adalah hal paling berharga yang dapat kita hemat untuk digunakan pada berbagai hal lainnya yang lebih berarti. Bayangkan jika kita menghabiskan 30 menit dalam sehari untuk memilih pakaian. Itu berarti 182 jam setiap tahun hanya untuk memilih pakaian saja. Lalu tambahkan dengan waktu yang harus dihabiskan untuk merawat, membersihkan, mengatur, dan mengelola berbagai benda-benda yang kita miliki. Sebab setiap benda yang kita miliki pada akhirnya akan memiliki kita. Meski demikian, pilihan untuk menjalani gaya hidup minimalis bukan berarti menjadi kikir dan pelit. Justru sebaliknya, seseorang dikatakan pelit saat ia tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun walaupun untuk kebutuhan pribadinya. Sementara minimalis akan dengan senang hati mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang memang dibutuhkan. Di dalam kemajuan teknologi, gaya hidup minimalis telah bergeser ke dunia yang disebut sebagai digital minimalisme, sebuah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalis dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberikan nilai tambah bagi dirinya. Secara prinsip, minimalisme berpegang teguh pada keyakinan jika waktu adalah hal yang paling berharga dan kebahagiaan itu sederhana serta berasal dari dalam hati dan pikiran kita sendiri. Tentu saja, ada banyak sekali manfaat menjalani gaya hidup minimalis. Di antaranya, mengurangi rasa ketidakpuasan, membuat lebih pandai bersyukur, mengurangi ketergantungan terhadap benda-benda, mendapatkan kembali waktu yang berkualitas, menjalani hidup yang anti ribet, mencegah stres, menghidupi passion, menemukan tujuan hidup. Pada dasarnya, sebagai seorang fleksitarian, saya hanya makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, umbi-umbian, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Bukan sok-sokan, pilihan untuk mengkonsumsi makanan berbasis tanaman, saya ambil karena itu lebih simpel dan menyehatkan. Fleksitarian adalah diet yang diprakarsai oleh ahli diet Don Jackson Blatner
untuk membantu orang-orang mendapatkan manfaat dari pola makan vegetarian sambil tetap bisa menikmati produk hewani secukupnya. Flexitarian adalah gabungan dari kata fleksibel dan vegetarian. Meski begitu, pada dasarnya, flexitarian hanya akan mengonsumsi makanan berbasis tumbuhan. Saya sendiri hanya mengonsumsi makanan non-vegetarian beberapa kali dalam setahun ketika kondisi memang sama sekali tidak memungkinkan. Berikut prinsip-prinsip dasar diet flexitarian. Makan lebih banyak buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Pilih protein dari tumbuhan daripada hewan. Bersikap fleksibel dalam menjalani diet saat diperlukan atau kondisi tertentu. Konsumsi makanan yang paling sedikit diproses dan yang paling alami. Batasi tambahan gula dan makanan manis. Sebuah studi skala besar yang dilaksanakan para peneliti di Oxford University bersama World Cancer Research Fund dan Cancer Research UK terhadap lebih dari 472.000 orang selama 11 tahun yang baru saja dirilis menemukan fakta bahwa menjalani pola makan vegetarian atau vegan dikaitkan dengan resiko paling rendah terkena kanker. Beragam riset lainnya secara konsisten menunjukkan jika diet flexitarian akan memberikan benefit bagi kesehatan, mencegah obesitas, dan berbagai penyakit berbahaya. Dari sisi etika, diet ini juga memberikan kontribusi pada pengurangan praktek penyiksaan hewan, overfishing, serta isu lingkungan dan pemanasan global, di mana peternakan dan pengerusakan biota laut jadi salah dua penyebab terbesarnya. Jika ingin mendalami isu-isu tersebut, kamu dapat menonton 3 dokumenter yang ada di Netflix, yakni Seaspiracy, Cowspiracy, dan The Game Changer. Kabar baiknya, dengan menjadi minimalis dan flexitarian, saya tak hanya dapat menjalani hidup dengan lebih mudah, sehat, dan bahagia. Pada akhirnya, saya pun dapat memiliki sisa uang yang lebih banyak untuk diinvestasikan. Tentu saja saya berinvestasi pada saham. Saya menggunakan Ajaib. Bagi teman-teman yang ingin berinvestasi saham, hingga 31 Maret 2022 mendatang, Ajaib sedang memiliki campaign Ajaib Squad Game. Buka akun saham sekarang dan pilih Ajaib Squadmu, Evita, Iqbal, atau Gozali. Contohnya, gunakan kode Ajaib kode Iqbal. Kemudian, lakukan transaksi saham pertama untuk mendapatkan 1 lot saham ditambah 1 lot saham pilihan. Kamu juga berkesempatan untuk bisa dapetin iPad, buying power, dan reksadana total puluhan juta rupiah. Simak info selengkapnya di laman berikut atau klik link di deskripsi. Saya, Rianto Astono.